sahabat walet, bertemu lagi dengan saya di my channel 008. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa teman-teman dan sahabat walet semua. Apa kabar? Semoga teman-teman dan sahabat walet dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini saya lagi berada di RBW. Ini udah jam 5 sore. Rencananya saya mau kontrol burung sampai balik. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman atau sahabat walet berkenaan dengan perkembangan sebuah gedung walet. Apa saja sih yang menjadi kendala pada sebuah rumah walet sehingga rumah walet tersebut mengalami perkembangan yang lambat dan stagnan. Itu yang akan saya jadikan pokok bahasan pada kali ini. Nah, teman-teman sahabat walet, hal yang mempengaruhi lambatnya perkembangan rumah walet, salah satunya adalah saya akan sebutkan beberapa poin. Yang pertama adalah sering menggonta-ganti suara panggil dan juga sering mengganti suara inap dan suara tarik. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kebanyakan teman-teman tidak sabar ingin cepat berhasil. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang menghambat juga perkembangan rumah walet yaitu adalah predator. Nah, saya akan bahas atau uraikan dari poin yang pertama. Poin yang pertama, sering menggonta-ganti suara panggil, suara tarik, dan suara inap. Nah, itu salah satunya kendala yang mempengaruhi juga rumah walet kita lambat berkembang. Kenapa? Karena saya berikan contoh seperti ini. Contoh, bulan ini atau bulan pertama saya menggunakan suara panggil A. Dalam jangka waktu 2 minggu, teman-teman mengontrol gedung waletnya, ternyata tidak ada tanda-tanda kotoran atau burung menginap di rumah walet tersebut. Nah, terjadilah penggantian suara panggil, diganti karena suara panggil ini kita anggap tidak mampu mendatangkan burung atau menginapkan burung. Itu yang pertama, kendala dalam budidaya burung walet, sering menggonta-ganti suara panggil. Nah, pengaruh sering menggonta-ganti suara panggil itu, ini perlu saya jelaskan kepada teman-teman dan sahabat walet. Pengaruhnya adalah ketika kita menggunakan suara A tersebut dalam kurun waktu 2 minggu atau 1 bulan, adalah burung yang menginap 1 atau 2 ekor di dalam rumah walet tersebut. Ini contoh ya teman-teman. Dalam kurun waktu 1 bulan menginaplah 2 ekor. Nah, setelah 1 bulan teman-teman naik ke rumah walet teman-teman, naik dan melihat ada tanda 2 titik inap. Nah, mungkin saja teman-teman merasa tidak puas. Salah satunya begini, teman-teman menganggap teman-teman membeli suara dengan temannya atau orang lain, seandainya harganya 1 juta. Karena merasa tidak puas tadi, karena teman-teman sudah merasa kehilangan uang juga, teman-teman tidak puas, lalu teman-teman mencari referensi lagi dari orang lain, dan terjadi lagi lah penggantian suara panggil. Jadi burung yang udah menginap 2 ekor tadi menggunakan suara yang pertama itu harusnya
dia udah menetap dengan suara panggil yang kita gunakan dan suara inap, suara tarik yang kita gunakan. Tiba-tiba kita mengganti suara panggil tersebut. Nah, ibarat kata burung ini pendengarannya seperti kita juga. Ibaratnya kita mendengarkan sebuah lagu yang udah kita sukai, setelah itu diganti oleh orang lain. Tentunya kita merasa risau atau merasa marah, sehingga kita pergi dari tempat tersebut, andai kata. Nah, seperti itu jugalah perilaku burung walet. Jadi dia udah merasa suka dengan suara yang pertama kita gunakan, suara A tadi. Selama 1 bulan udah ada 2 ekor. Namun setelah 1 bulan kita bergantilah suara B. Nah, si burung ini datang tiba-tiba mendengar suara itu asing dan tidak biasa didengar oleh dia, yang sebelumnya suaranya berbeda. Nah, karena mereka belum membuat sarang, belum memiliki betelur dan berkembang biak di rumah walet tersebut, makanya mereka kabur, memilih tempat lain lagi untuk beradaptasi. Nah, itulah kegagalan dan kesalahan kita sebagai petani walet. Jadi harapan saya kepada teman-teman, kita jangan sering menggonta-ganti suara panggil, apalagi suara inap. Ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah tentang kesabaran. Jadi memang teman-teman atau sahabat walet, dalam budidaya burung walet memang kita sangat diuji sekali dengan namanya kata sabar. Kita harus sabar, tawakal, dan selalu berdoa. Nah, teman-teman atau sahabat walet, harapan saya kita bersabar, tawakal, dan sambil berdoa. Semoga rumah walet kita bisa berkembang dan sukses juga menyusul. Kenapa saya bilang kesabaran itu sangat perlu dalam berbudidaya burung walet? Salah satu contoh begini, saya mencontohkan diri saya saja ya teman-teman atau sahabat walet. Rumah walet saya ini udah berumur 2 tahun 7 bulan. 3 bulan yang lalu saya panen, teman-teman. Saya panen dapat 3 on lebih. Beberapa bulan yang lalu saya pernah merasa benar-benar rasanya sulit, finansial saya lagi sulit, sampai mau saya jual rumah walet ini. Ini cerita pribadi saya sendiri, saya sampaikan. Hampir saya jual, namun tidak ada yang cocok harga untuk yang beli, makanya tidak jadi saya jual. Nah, setelah saya panen kemarin 3 on 3 bulan yang lalu, jadi selama 3 bulan ini saya tidak ada naik. Nah, terakhir saya panen itu naik. Nah, hari ini tadi siang saya naik, kebetulan speaker LMB saya ada yang macet, jadi saya sekalian naik. Saya naik, baguskan speaker di LMB. Setelah saya baguskan, saya ganti speakernya. Nah, saya berjalan-jalan juga tadi ke dalam ruang inap. Saya center, saya perhatikan banyak sih tidak, tapi ada perkembangannya selama 3 bulan ini. Selama saya tidak ada naik dan tidak ada mengecek ke dalam, saya perhatikan ada kurang lebih untuk sarang yang udah jadi saja mungkin ada 20-an sarang tadi saya lihat. Belum lagi ditambah olesan baru, olesan baru dari lantai 4 sampai lantai 1 tadi saya lihat semuanya ada peningkatan, ada terus yang bertambah setiap lantainya titik.
inap, olesan dan sarang yang udah jadi. Nah, itulah kenapa kita dalam budidaya walet ini diuji kesabarannya. Saya juga hampir tidak sabar teman-teman atau sahabat walet, tapi ini saya bercerita apa yang saya rasakan. Inilah yang bisa saya bagikan kepada teman-teman atau sahabat walet. Jadi memang kita juga diuji kesabarannya, mampu nggak kita bertahan dalam kurun waktu sekian lama untuk menjalani perkembangan rumah walet kita. Nah, saran saya kepada teman-teman atau sahabat walet, kita memang harus bersabar. Kenapa? Karena kita melakukan budidaya burung walet ini adalah burung liar. Itu poin yang sangat penting perlu teman-teman pahami ya. Burung walet ini adalah burung yang liar, bukan burung ternak. Nah, kalau kita melakukan ternak itu seperti kita ternak burung puyuh, kita ternak ayam potong. Nah, itu mungkin dia akan berkembang cepat besar dan bisa menghasilkan. Karena kita memang bibitnya kita beli. Nah, salah satu contoh seperti ayam potong, kita beli bibitnya sekian ribu ekor, kita rawat, kita kasih makan, terus dia bisa kita jual. Nah, sedangkan burung walet ini dia memilih dan mencari tempat adaptasi yang nyaman untuk ditinggali, untuk dia bisa berkembang biak. Nah, itu makanya dia perkembangannya tidak seperti kita ternak ayam, karena burung walet ini adalah burung liar. Nah, satu quotes dari saya kepada teman-teman atau sahabat walet, di dalam budidaya walet juga perlu kita sadari, tidak terlepas ini dari garis tangan kita juga. Jadi contoh begini, saya bisa saja meniru usaha orang lain. Salah satu contoh, usaha orang lain buka bengkel, saya juga buka bengkel. Tapi rezeki orang dengan rezeki saya tidak akan sama teman-teman. Nah, itu perlu kita pahami juga. Ini sebagai contoh. Jadi kita budidaya walet, kita bisa saja membangun sebuah gedung walet, berapapun besar ukurannya. Nah, kita bisa meniru orang-orang yang membangun rumah walet, kita juga membangun. Tapi rezeki juga, kembali juga ke rezeki kita masing-masing, garis tangan kita masing-masing teman-teman. Orang bisa berhasil dalam 1 tahun, mereka udah ada yang mencapai 7-80 sarang. Ada juga yang teman-teman kita juga yang udah 4-5 tahun bahkan sampai 7 tahun baru ada belasan sarang, ada juga. Nah, maka itu usaha orang apapun itu bisa kita tiru. Namun rezeki kita hanya Allah yang tahu, dan garis tangan kita udah menentukan. Tapi tidak terluput juga, di samping garis tangan kita juga harus berusaha, tawakal dan berdoa teman-teman sahabat walet. Tidak cukup kita hanya berdiam diri. Ketika kita ingin sukses, namanya orang ingin sukses, 1000 cara dilakukannya untuk ingin mencari jalan sukses. Nah, begitu juga kita sebagai petani walet. Jadi jika rumah walet terkendala, carilah orang yang memang benar-benar memiliki kapasitas yang bisa membantu kita untuk memperbaiki apa kekurangannya dan apa kesalahannya. Nah, itu teman-teman. Jadi perlu teman-teman ingat, usaha apapun, usaha orang bisa kita tiru, namun rezeki kita udah ada yang ngatur. Tapi tidak lupa juga kita harus berdoa dan sambil berusaha.
Itu poin yang kedua teman-teman. Poin yang ketiga ialah tentang predator. Poin yang ketiga ini adalah tentang predator. Ini sangat-sangat juga menghambat perkembangan rumah walet kita. Salah satu contoh, ada beberapa jenis predator yang membuat perkembangan rumah walet kita semakin lambat. Yang pertama adalah tikus, yang kedua adalah burung hantu, yang ketiga adalah elang, yang keempat adalah tokek, dan yang kelima kecoa, yang keenam adalah semut. 6 jenis binatang ini adalah tergolong binatang predator atau pengganggu berkembangnya rumah walet kita. Nah teman-teman, saran saya kepada kita semua sebagai petani walet, 6 hal itu harus kita jaga. Jadi harus ketika ada binatang-binatang tersebut harus kita musnahkan untuk menjaga gedung kita agar aman dari predator. Karena itu adalah salah satu jadi penghambat perkembangan rumah walet kita dan membuat rumah walet kita stagnan. Jadi teman-teman, saya rasa semuanya udah tahu hal-hal seperti ini. Saya juga mohon maaf kepada teman-teman atau sahabat walet dimanapun kalian berada, jika apa yang saya sampaikan ini tidak sependapat atau tidak sepaham dengan teman-teman sahabat walet, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini juga bermanfaat buat kita semua teman-teman sahabat walet dimanapun berada. Nah, termasuk saya pun masih belajar. Saya bukan orang yang pandai, saya bukan orang yang pintar, tapi saya hanya berusaha dan saya juga belajar teman-teman. Jadi harapan saya kita bisa selalu sharing, tukar pendapat, tukar pengalaman dalam berbudidaya burung walet. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman dan sahabat walet. Semoga video-video dari My Channel 008 bermanfaat buat teman-teman dan sahabat walet dimanapun kalian berada. Sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya. Buat teman-teman yang baru berkunjung di My Channel 008, mohon dukungannya untuk subscribe, like, and share, dan komen. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar teman-teman mendapat notifikasi video terbaru dari My Channel 008. Salam sahabat walet.